Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dari FIK UPN Veteran Jakarta dengan mata kuliah Mobile Programming ingin memaparkan hasil proyek tugas UTS kami yang diberi nama Master Garage. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami dengan saya Dani Ali Cahyadi dengan NIM 1812512 Saya Aditya Rizky dengan NIM 18105120003. Saya Gilang Akbar Panggulu dengan NIM 18105120025. Saya Ibrahim Aditama dengan NIM 181051242. Latar belakang. Pada era globalisasi seperti saat ini, teknologi informasi dan sistem informasi bergerak sangat cepat, sehingga memaksa organisasi untuk mengambil langkah yang lebih modern dalam memaksimalkan efektivitas proses bisnisnya. Dengan demikian, perusahaan memerlukan suatu terobosan baru dalam menyusun strategi demi menjaga kelangsungan bisnis. Dan dilihat perkembangan karakteristik masyarakat modern memiliki mobilitas tinggi, perusahaan dituntut untuk menjadikan perusahaan dapat memberikan layanan yang fleksibel, mudah, dan efisien. Master Garage merupakan bengkel yang telah tersebar di Jabodetabek, di mana menginginkan manajemen bisnis yang dilakukan berjalan lebih optimal dengan memanfaatkan teknologi. Salah satu solusi dalam menangani modernisasi ialah dengan menggunakan aplikasi berbasis Android yang diberi nama Master Garage. Tujuan memberikan layanan yang fleksibel, mudah, dan efisien. Ulasan dari Master Garage adalah sebuah aplikasi berbasis Android yang dibuat untuk membantu mempermudah merawat kebutuhan kendaraan Anda. Sebagai pengguna kendaraan pribadi, pasti ada beberapa kendala pada kendaraan yang mungkin bisa terjadi tempo waktu. Di sini Master Garage menyediakan 3 fitur utama, yaitu tutorial, Find Garage, dan spare parts. Ketiga fitur ini memiliki fungsi masing-masing. Fitur tutorial ini berisikan video-video tentang memperbaiki pada kendala-kendala yang terjadi di kendaraan. Ada Find Garage, fitur yang dapat melihat atau mencari bengkel terdekat ataupun mengetahui lokasi bengkel Master Garage pada Google Maps. Kemudian spare part atau underdeal sangat dibutuhkan untuk sebuah kendaraan. Maka dari itu, Master Garage menyediakan fitur untuk mencari spare part atau underdeal kendaraan. Keunggulan dan manfaat dari Master Garage. Yang pertama, mudah digunakan, menambah ilmu tentang kendaraan khususnya motor, sangat diperlukan saat kendaraan sedang bermasalah, mempermudah pencarian underdeal, berbasis Android, dan self-service. Kemudian akan ditampilkan aplikasi dari Master Garage itu sendiri. Ini dia tampilan dari Master Garage. Pertama kita akan melakukan login. Memasukkan email. Kemudian memasukkan password. Klik login. Kemudian kita langsung diarahkan ke menu Garage. Yang pertama ada tutorial. Tutorial ini berisikan video-video tentang memperbaiki pada kendala-kendala yang terjadi di kendaraan Anda. Kemudian fitur kedua, Find Garage. Find Garage ini merupakan fitur yang dapat melihat atau mencari bengkel terdekat ataupun mengetahui lokasi bengkel Master Garage pada Google Maps. Ini tampilan sebaran Master Garage di wilayah Jabodetabek. Kemudian fitur yang ketiga ada spare part. Spare part ini fitur yang masih dalam tahap pengembangan. Kemudian menu profile. Di menu profile ini terdapat nama, email, dan password dari pengguna. Kemudian ada fitur About Us. About Us ini berisikan tentang deskripsi dari aplikasi Master Garage tersendiri.
Yang pertama ini ada codingan dari login. Login ini dibuat menggunakan linear layout agar objek yang diletakkan itu bisa tertata rapi seperti ini. Kemudian kita menambahkan relative layout untuk menampilkan si logo. Kita menambahkan image view dengan short drawable logo. Bisa kita lihat itu logonya Master Garage. Kemudian di bawahnya kita menambahkan text view dengan teksnya sign in. Bisa kita lihat tuh di bawahnya, di bawah logo si Master Garage itu ada sign in. Kemudian kita membuat frame layout dengan ID-nya SV, itu yang putih-putih itu. Nah, dia itu kita menambahkan material card view dengan ID si CV itu, kemudian menambahkan linear layout dengan orientation vertikal atau ke bawah. Setelah itu di dalam linear layout yang tadi kita menambahkan text input untuk si input email itu sendiri dan password. Kemudian kita buat lagi edit text dengan ID email. Nah, di situ ada masukan email, itu hint dari email itu sendiri. Kemudian menambahkan lagi text input layout. Di situ ada hintnya password untuk memasukkan password. Kemudian kita menambahkan relative layout untuk membuat button dari si login itu. Di situ kita bisa lihat ada button login menggunakan material button. Kemudian kita menambahkan button lagi. Di sini kita buttonnya menggunakan string. Di string itu nanti kita isi dengan yaitu diklik. Nah, di stringnya itu kita buat namanya button not register. Nah, nanti di stringnya akan muncul tidak memiliki akun atau daftar sekarang. Ini string dari button not register yang tadi saya maksud. Munculkan tidak memiliki akun dengan color font warna biru pada daftar sekarangnya, pada pilihan daftar sekarangnya. Kemudian ini ada main activity Java atau Java dari si login tadi. Di sini kita belum menggunakan database untuk penggunaan loginnya. Di sini kita hanya menggunakan intent dengan button masuk yang tadi kita mengklik loginnya untuk beralih ke menu home. Start activity, new intent, kemudian dari main activity ke home activity. Selanjutnya tampilan home, berikut codingannya. Jadi kita memakai linear layout. Linear layout di sini ditambahkan lagi untuk menampilkan menu garage nih dari line 16 itu linear layout. Nah, kita menampilkan relatif lagi di dalamnya untuk menampilkan tulisan menu garage itu. Ada text view di sini. Nah, teksnya menu garage. Lalu tutup relatif layout lagi. Nah, untuk menampilkan fitur-fitur di sini, kami membuat scroll view agar bisa scroll ke bawah. Nah, di sini scroll view di dalamnya ada grid layout. Grid layout ini berguna untuk menata dengan rapi fitur-fitur yang ada di sini, tutorial, fingerage, part, profil, dan about us. Nah, untuk fitur sendiri itu memakai card view. Nah, dalam itu ada linear layout serta image view. Nah, di sini terdapat ada gambar-gambar gitu ya kan dalam
di dalam fiturnya itu kami memakai drawable tutorial yang ada di foreground. Nah, berikut drawable-nya ada di sini. Jadi disesuaikan penggunaannya. Lalu ada Java-nya, codingan Java-nya. Lalu ini codingan home activity Java-nya. Nah, dari line 22 sampai line 30 ini buat fragmen. Buat fragmen yang tadi, maaf, sedang dalam pengembangan, itu kami menggunakan fragmen. Lalu selanjutnya dari 32 sampai bawah itu untuk fitur intent, biar dari home activity itu diklik salah satu fiturnya itu beralih ke halamannya masing-masing seperti tutorial, map activity, terus profile tadi buat us gitu. Lanjut tutorial. Selanjutnya ada activity tutorial. Ini yang pertama XML. Jadi sebelum menjelaskan codingan ini kan memakai YouTube gini ya. Untuk koneksi ke YouTube ini kita pertama ke build app Gradle. Nah, itu kami membuat implementasi pada line 40. Nah, ini buat YouTube player. Balik lagi ke activity tutorial XML. Nah, sama seperti home, kami membuat linear layout agar tertata dengan mudah. Lalu dalamnya lagi ada linear layout. Nah, untuk menampilkan kata tutorial ini, kami memakai text view yang ada di relative layout biar lebih enak lagi tertatanya. Nah, di sini memakai size-nya 30 dp. Nah, lagi selanjutnya untuk scrolling kami mendapatkan scroll view. Nah, dilanjutkan dengan grid layout tertata dengan rapi. Selanjutnya setiap satu video itu memakai card view yang dalamnya ada linear layout dan text view seperti yang kita lihat nih contohnya pada line 72 itu konten yang pertama nih, kontennya ada cara service injeksi aman untuk pemula. Nah, bawah-bawahnya selanjutnya itu videonya sama seperti itu memakai card view. Lalu tutup lagi dengan scroll view. Beralih ke tutorial activity di Java. Selanjutnya ini di tutorial activity Java karena tidak ada aktivitas apa-apa jadi kosong gitu Javanya. Lalu selanjutnya sebelum memulai fitur Find Garage itu menggunakan API Google Maps. Nah, berikut buat pembuatan API-nya yaitu ini Google API. Nah, di sini menambahkan kode string dulu nih di 23 line 23. Nah, di sini menambahkan dari codingannya. Nah, yaitu kode API-nya ini di sini nih dari AIZA gitu. Yang sudah yang didapatkan dari link berikut. Oke, siap. Nah, selanjutnya sebelum memasuki fitur Find Garage itu kan memakai konfigurasi API Google Maps. Nah, di sini ada Google Maps API XML. Kita menambahkan di line 23 ini codingan seperti berikut. Nah, Google Map key. Nah, ini key dari API yang kami buat. Nah, begini. Nah, kode ini didapat dari link berikut di line 7. Nah, ketika kita buka di Google seperti berikut. Nah, kalian bisa membuat Google API-nya di sini. Karena kita membutuhkan akses untuk Google Map, kita membuatnya Google Map API dengan nama My Maps. API. Nah, setelah itu nanti udah kayak gitu dapat API, masuk tadi dapat codingannya. Ya, itu. Ini kan. Nah, untuk implementasinya
Ini ditambahkan codingan di build grade app itu di line 41 seperti berikut. Nah, ini untuk mengakses service Play Maps. Selanjutnya ada fitur Find Garage. Nah, di sini ada activity underscore maps.xml-nya. Di sini menggunakan fragment. Lalu kenapa di sini tidak ada gambarnya? Karena sudah terhubung dengan API Google Maps yang tadi disebutkan oleh teman saya, Adit. Lalu selanjutnya ada maps activity.java-nya. Nah, untuk mencari bengkel-bengkelnya di sini kita menggunakan API Google Map yang tadi. Saya contohkan dulu ya. Untuk ini kita mencari bengkel terdekat. Nah, di bengkel terdekat ini nanti kita copy ini dari min 6 sampai sebelum koma, kita kopikan ke sini. Untuk selanjutnya V1-nya itu dari setelah koma 106 sini sampai sebelum koma. Kita kopikan juga di sini. Lalu dia akan muncul bengkel yang tadi sudah kita masukkan API Maps-nya. Nah, di sini kita beri nama Master Garage. Begitupun untuk codingan-codingan selanjutnya juga sama caranya. Nah, selanjutnya adalah fitur spare part. Untuk fitur spare part itu sendiri kita masih dalam tahap pengembangan ya. Jadi kita tampilkan dengan fragmen saja menggunakan ini. Di sini kita menggunakan codingan relative layout. Selanjutnya kita masukkan image view dengan ID con dan juga dengan drawable con. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya kita masukkan text view juga dengan ID text 1 dengan isi teksnya adalah mohon maaf fitur masih dalam tahap pengembangan. Selanjutnya di sini juga ada text view, yaitu di sini dengan teksnya kita menggunakan string hello blank fragment untuk menampilkan fragmentnya itu sendiri. Ya, selanjutnya kita beralih ke fragment garage.java. Khususnya di line 65 ini, untuk memasukkan fragmen garage dengan ID-nya itu container. ID container ini terdapat di activity home, yang mana untuk menampilkan sebuah fragmen agar fragmennya muncul di tampilan menu garage ini sendiri. Selanjutnya kita ke home activity.java. Di home activity.java ini adalah codingan untuk menampilkan fragmennya itu sendiri. Nah, codingan itu seperti ini. Nah, selanjutnya ada fitur profil. Ini terdapat relative layout-nya dan ada toolbar-nya yang buat di atas itu, dan ada scroll view biar bisa scroll. Dan selanjutnya ada car view-nya buat yang kotak itu tuh, kotak tersebut, kotak putih tersebut. Dan terdapat text view tentang tulisan profile di dalamnya, dan ada text view tentang nama profile tersebut, dan selanjutnya ada tentang emailnya, terdapat email di profil tersebut, dan password.
yang terdapat dalam akun tersebut. Ini ditampilkan dengan bintang-bintang. Ya, selanjutnya ada profil Java. Nah, begini source code-nya profil Java. Kemudian selanjutnya ada codingan about us yang terdapat di fitur aplikasi ini. Oke, selanjutnya ada fitur about us. Pada aplikasi ini terdapat linear layout-nya dengan background color black dan terdapat image view logo aplikasi tersebut. Di tengah-tengah tulisan yang ada di text view tentang judul nama aplikasinya Master Garage. Selanjutnya ada text view about us yang terdapat di bawah nama aplikasinya, di bawah Master Garage tersebut. Nah, selanjutnya ada text view berisi deskripsi aplikasi tersebut yang menggunakan string. Nah, berikut tampilan string yang ada di about us. Selanjutnya ada text view lagi yang di bawah deskripsi tersebut yang menggunakan string juga. Copyright, untuk copyright ini berikut stringnya, dan juga yang versi 1.0 tersebut yang menggunakan string juga. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.